Orang muslim itu adalah seorang yang senantiasa berlaku itsar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya yang bisa bersaudara, yang bisa membangun ukhuwah Islamiyah itu hanya orang mukmin saja. Kalau dia tidak mukmin, tidak memiliki kualifikasi dan klasifikasi sebagai orang yang mukmin, maka dia tidak akan bisa membangun yang namanya ukhuwah. Apa itu yang disebut mukmin? Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia mencintai saudaranya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Dalam Al-Quran tadi orang Ansor, mereka mencintai Muhajirin dan juga itsar, lebih mementingkan kepentingan saudaranya terhadap kepentingannya diri sendiri. Dua syarat ini. Orang yang mau mewujudkan ukhuwah Islamiyah harus orang mukmin, dan orang mukmin yang sudah beriman itu harus melakukan dua hal. Satu, mencintai saudaranya. Yang kedua, bersifat itsar, bersikap itsar, mendahulukan kepentingan saudaranya. Seperti apa jamaah gambaran itsar? Yang pertama adalah kisahnya Sa'ad bin Rabi' terhadap Abdurrahman bin Auf ketika mereka baru pertama kali dipersaudarakan. Sa'ad bin Rabi' memanggil sahabatnya Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, kemarilah. Kita sekarang bersaudara. Ukhuwah Islamiyah tidak lagi batas-batas fanatisme, golongan, keluarga, kerabat atau nama apapun. Ini adalah ukhuwah Islamiyah. Wahai Abdurrahman, saya ini orang yang paling kaya di kalangan orang Ansor. Saya punya 2 kebun. Coba kau lihat mana kebun yang menurutmu lebih baik. Silahkan kuberikan salah satunya untukmu. Aku memiliki 2 rumah yang paling mewah di sini. Silahkan kau lihat mana yang menurutmu lebih kamu sukai. Akan kuberikan salah satunya untukmu. Aku memiliki 2 istri. Coba kamu lihat di antara 2 istriku mana yang lebih cantik. Akan kuceraikan dia ketika sudah habis masa iddahnya. Nikahilah dia untukmu." Luar biasa isarnya Sa'ad bin Rabi'. Tapi Abdurrahman bin Auf juga berlaku isar. Beliau mengatakan, "Semoga Allah memberkahi umurmu, semoga Allah memberkahi hartamu. Coba tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Hanya dalam waktu 1 bulan Abdurrahman bin Auf sudah bisa beli rumah dan menikah. Soalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran isarnya para sahabat. Satu lagi gambaran tentang isarnya sahabat radhiyallahu anhum. Dalam satu peperangan, ketika perang itu usai, ada seorang sahabat yang sudah sakaratul maut. Dia merintih, dia mengatakan air, air, air begitu. Lalu datang seorang sahabat membawakan air untuknya. Ketika air ini hampir menyentuh bibirnya, dia mendengar suara dari sampingnya. Sahabat yang lain juga merintih air, air. Sahabat yang pertama mengatakan, "Berikan air itu kepada saudaraku, mungkin dia lebih butuh." Ketika air ini dibawa pada sahabat yang berikutnya, ketika hampir mendekat itu gelas kepada bibirnya, terdengar lagi rintihan dari sampingnya, "Air, air." Kata sahabat yang kedua, "Berikan pada saudaraku yang sana, mungkin dia lebih butuh." Ketika sampai ke sana, sahabat yang ketiga sudah meninggal. Ketika yang ini mengantar air balik kepada sahabat yang kedua, beliau juga sudah meninggal. Balik ke yang pertama, ketiganya sudah meninggal dalam kondisi menjunjung tinggi itsar, menjunjung tinggi, mengedepankan kepentingan saudaranya, tidak egois. Lawannya itsar adalah al-atharoh. Atharoh adalah egois. Yang penting aku makan, yang penting aku kenyang, yang lain terserah. Yang penting aku kenyang, yang penting aku udah infak, yang penting aku udah hiuran, yang penting aku udah bayar, yang lain mau kelepek-kelepek bodoh amat, I don't care. A'udzubillah min dzalik, itu bukan orang mukmin. Orang mukmin enggak kayak gitu. Enggak bakal bisa bersaudara orang mukmin yang kayak gitu tuh. Orang mau bersaudara, dia harus lebih mencintai saudaranya, yang kedua dia itsar, lebih mementingkan kepentingan saudaranya. Dirinya sendiri agak kesusahan enggak masalah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam berinfak kita dianjurkan untuk itsar. Tapi semua ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi memberi lebih daripada kebutuhan. Infaknya pertengahan, tidak juga terlalu boros, tidak juga israf, maksudnya tidak juga terlalu pelit. Infak kepada kerabat. Kemudian menginfakkan harta yang terbaik yang dipunya. Kemudian itsar, lebih mengedepankan kepentingan saudaranya ketimbang diri sendiri. Itu semua tergantung kemampuan dan situasi kondisi yang saat itu sedang berlaku. Tidak mutlak ayat itu dalam kondisi kita
sulit kita memaksakan ayat lan tanalul birra. Tidak, itu ayat ini semuanya adalah untuk memotivasi dan memencut diri, bukan memencut orang lain. Ya, ayat-ayat ini untuk memencut diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri, bukan untuk memencut orang lain. Tidak untuk nembak orang-orang yang tidak mau berinfak loh. Jangan salah, barangkali dia tidak infak di sini tapi dia sudah membagi hartanya di banyak tempat, menginfakkan di tempat lain. Kita jangan terburu-buru mengejudge begitu. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika infak ini apa niat kita? Apa niat kita? Saya akan cerita tentang surga dan 3 jenis pelayanan minuman di dalamnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan semuanya dalam surat Al-Insan, sehingga nanti setelah saya ceritakan ini jamaah ngerti ketika kita berinfak, beramal soleh, niat kita yang paling benar itu apa sih? Sebelum saya masuk ke ayat ini, saya ingin ngasih 2 ilustrasi. Yang pertama, ada orang kaya, kemudian di rumahnya dia punya backyard gitu, satu taman luas, kemudian dia bikin pesta kecil-kecilan gitu. Memang enak sih makanan-makanan yang disuguhkan, enak, minuman-minumannya enak semuanya, gelas tertata rapi, dia ngundang semua teman-teman dekatnya, silahkan pesta, kami tidak sediakan pelayanan apa-apa, udah kamu ambil sendiri, makan sendiri, minum sendiri, sak kenyangmu, free. Self-service party, itu jenis pesta pertama yang saya jelaskan pada jamaah. Yang kedua adalah seorang yang jauh lebih kaya daripada itu, kemudian membuat pesta di satu hotel bintang 5. Semua makanannya level bintang 5, minumannya juga minuman enak, meja ditata sedemikian rupa, dihias begitu cantiknya, ruangan pencahayaannya disetting sedemikian baik, gelas-gelas ditata, dan yang lebih hebat lagi disediakan pelayan-pelayan. Jadi tamu datang tinggal duduk, dikasih buku menu, monggo silahkan pesen apa, tulisin ini dalam waktu singkat, makanan datang, minuman datang. Ketika dari jauh dilihat oleh pelayan tadi bahwa minumannya hampir habis, didatangi lagi, mau nambah minum apa Pak? Ini pesta yang kedua, jauh lebih menyenangkan, karena di pesta ini kita dilayani, tidak suruh ngambil sendiri. Di surga ternyata begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah SWT berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu yashrabuna min ka'sin, mereka minum dari gelas yang berisi air kafur. Air kafur itu air yang lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es. Yashrab artinya minum, kata kerja aktif. Kalau yushrab artinya diminum, kata kerja pasif. Airnya diminum, orangnya meminum. Jadi kata kerjanya aktif. Dia harus mengerjakan sendiri, mengambil sendiri air minumnya. Jadi di surga yang pertama ini, level pelayanan minuman di surga yang pertama ini seperti di pesta yang pertama yang saya ceritakan tadi, self-service party. Ambil sendiri air minumnya. Lalu beberapa ayat berikutnya Allah berbicara tentang level surga yang berikutnya, the next level of jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Yusqauna, mereka diberi minum. Ka'san berupa gelas, kana mizajuha zanjabila, yang berisi air zanjabil, jahe. Bukan jahe dunia, tapi jahe surga. Tentu jahe surga tidak bisa kita bayangkan. Jamaah yang dirahmati Allah, surga itu mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat mata, wala udunun sami'at, tidak bisa didengar telinga, wala khatara ala qalbil basar, tidak bisa dibayangkan hati manusia. Kalau masih bisa dibayangkan keindahannya, masih bisa diceritakan kemolekannya, masih bisa dibayangkan itu kecantikannya, berarti itu bukan surga. Surga jauh di atas itu. Diberi minum, mayuskauna, mereka diberi minum. Sakoyaski artinya memberi minum, kata kerja aktif, memberi minum. Tapi yuskauna kata kerja pasif, artinya dia diberi minum. Jadi di surga yang berikutnya ini, orang-orang baik itu dah tinggal duduk santuy mantui begitu. Air minumnya disediakan oleh para pelayan. Siapa pelayan mereka? Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak-anak yang kekal. Jadi ketika seorang ibu punya anak belum balik meninggal, maka besok di akhirat dia akan jadi wildanum mukhalladun. Berbahagialah mereka yang nanti kelak akan menyelamatkan ibunya dari neraka dan melayani orang tuanya di surga. Beberapa ayat lagi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Kira-kira apa jamaah yang dirahmati Allah? Jenis pelayanan yang ketiga ini lagi. Apa yang lebih enak daripada kita duduk terus dilayani? Allah berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum, dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minum syaraban tahura, minuman yang suci. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita diundang orang kaya di pesta yang mewah di hotel bintang 5, kemudian orang kaya tadi sendiri yang menjamu kita, kita merasa sangat diagungkan, kita merasa sangat terhormat, kita merasa menjadi orang yang ditinggikan. Bayangkan jamaah, ini Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan minum kepada kita. Seandainya jamaah, setiap hari kita buka pintu, di depan pintu kita itu ada uang 1 juta, tentu kita penasaran, siapa yang ngasih kita? Lah, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita mata yang tidak ternilai harganya, Allah yang memberikan kita hidung, Allah yang memberikan kita nafas, Allah yang memberikan kita paru-paru, jantung, dan semua organ tubuh. Ada tidak di antara jamaah yang mau tak tukar ginjalnya sama motor atau uang 50 juta? Tentu tidak mau, kecuali orang kepepet jual ginjal karena untuk membayar utang atau apa. Itu semuanya nikmat-nikmat yang sangat mahal. Kita tentu penasaran, kita pingin ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang memberikan kita semua kenikmatan itu. Bukankah itu yang diinginkan? Dan nanti di surga ada orang-orang yang bukan hanya melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan minuman kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, caranya bagaimana? Allah sebutkan dalam beberapa ayat sebelumnya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wa yut'imuna at-ta'am, mereka itu memberikan makanan ala hubbihi, kepada orang yang dia cintai, miskinan, orang miskin, wa yatiman, orang anak yatim, wa asira, dan juga tawanan perang. Apa niat mereka ketika berinfak? Apa niat mereka ketika bersedekah? Apa niat mereka ketika memberikan makanan kepada orang lain? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan ini niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian apapun, walau hatta terima kasih. Allah menyebutkan balasan secara umum, lalu menyebutkan terima kasih secara khusus. Dzikrul khas ba'dal am artinya adalah litaksis. Balasan apapun aku nggak ngarep loh, hatta loh, cuman rasa terima kasih yang paling sepele, kau ngomong terima kasih setelah tak kasih itu aja aku nggak ngarep, apalagi balasan yang lain yang lebih besar daripada itu, nggak ngarep. Manusia secara fitrah mengharapkan balasan, tapi dia tidak mengharapkan balasan kepada orang, dia mengharapkan balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku itu memberi kalian makan yang tak niati adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ngomong-ngomong ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang waktu itu beliau itu di rumahnya ada 3 potong roti, niatnya untuk makan sama keluarganya, beliau, istrinya, dan anaknya. Ketika beliau hendak makan, pintu diketuk, rupanya ada seorang miskin mengatakan, "Tuan, saya belum makan. Bisa tidak saya diberi sedikit makanan?" "Berapa lama kau belum makan?" 2 hari. Dikasihkan 1 rotinya untuk orang miskin tadi. Dia butuh, Abu Bakar butuh. Baru mau makan, datang lagi yang kedua, anak yatim datang, "Paman, aku belum makan. Boleh tidak aku minta sedikit makanan?" "Berapa lama kok tidak makan?" "Nak, 3 hari. Dikasihkan 1 rotinya lagi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang tawanan yang mengetuk pintu beliau. "Pak, tolong kasihani saya, 4 hari ini saya belum makan. Saya seorang tawanan perang yang barusan dimerdekakan." Diberikan lagi sama Abu Bakar yang terakhir. Beliau dan keluarganya milih lapar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ithar kepada saudaranya, mengutamakan mereka atas kepentingan diri sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun Abu Bakar dan keluarganya membutuhkan. Apa niatnya Abu Bakar bersedekah? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak ada yang diharapkan Abu Bakar kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.